Student Exchange Program. Pertama saya mau mungkin bercerita sedikit, artinya saya pertama bertemu dengan Bu Hindun dan Bu Tati itu saat perjalanan studi banding Kepala Sekolah Muhammadiyah se-Jogja. Kebetulan saya mendampingi kurang lebih 2 bulan yang lalu saya ditakdirkan bertemu lagi, tetapi dalam kondisi yang berbeda, di mana kita bicara tentang program Student Exchange. Program Student Exchange sendiri itu sudah saya laksanakan semenjak kurang lebih tahun 2014 sampai dengan sekarang. Program tersebut umumnya zaman dulu itu beberapa sekolah telah diberikan kesempatan oleh pemerintah. Jadi pemerintah memfasilitasi untuk keberangkatan siswa-siswi menuju luar negeri dalam perjalanan pendidikan. Jadi mereka bersekolah di sana. Dulu kalau mungkin Bapak Ibu tahu ada kelas RSBI dulu, itu salah satu fasilitas dari pemerintah, anak-anak dapat mengikuti program tersebut. Semenjak program itu tidak ada, maka saya berinisiatif untuk bagaimana kalau program ini berjalan secara mandiri, sehingga anak-anak masih bisa tetap mendapatkan kesempatan, mendapatkan pengalaman belajar, memahami dan pengalaman berada di luar negeri, khususnya di bidang pendidikan. Jadi Bapak Ibu, sayangnya itu sekarang masih ada virus-virus loh, sekarang muncul itu. Jadi SMP 5 itu stop ya sekarang. Seperti apa sih Mas Aris programnya? Intinya anak-anak itu akan diajak bersekolah dalam kurun waktu tertentu di sekolahan yang berada di luar daripada Indonesia. Jadi setiap program yang saya rancang itu biasanya saya berangkatkan di hari Sabtu atau Ahad, tergantung lama penerbangan. Sehingga saat tiba di negara tujuan, pada hari Seninnya mereka akan bersekolah persis seperti di Indonesia. Jadi mereka akan bersekolah, mengikuti kegiatan sekolah di sana dengan berbagai macam program yang akan dirancang antar sekolah. Subjeknya apa, kalau memang ada ekstranya apa, kalau memang ada kompetisinya apa, itu nanti kita rancang sebelum anak-anak berangkat. Jadi anak-anak pindah sekolah Bapak Ibu ke luar dengan negara yang telah ditentukan. Nah, apa sih targetnya? Kami tidak pernah menargetkan tentang akademik anak, karena khusus untuk akademik anak itu memang sudah ranahnya sekolah dengan guru-guru, dengan Bu Hindun dan segala staf yang ada, itu menunjang akademik anak. Jadi program ini dirancang untuk karakter building. Jadi anak-anak punya pengalaman, mereka rasa toleransinya terbangun, mereka potensinya mungkin akan muncul saat berada di sana, saat kepepet, saat nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, itu baru keluar potensinya, keberanian anak di sana. Memang ada 2 pilihan Bapak Ibu. Saat nggak bisa mereka berucap, antara mereka berani atau nangis. Ya tapi itu umum. Itu pengalaman yang sudah saya lalui beberapa kali. Ya alhamdulillah ternyata anak-anak lebih banyak beraninya. Jadi potensi-potensi itu yang kadang munculnya saat di sana, bahkan yang orang tua sendiri tidak menyangka anaknya berani di sekolahan dan juga di luar sekolah. Jadi saat mereka berada di sekolah, mereka ngapain? Mereka akan sit in, mereka akan masuk ke kelas, mereka akan mengikuti pelajaran di sana. Nah, kalau keberangkatan anak-anak itu kurang lebih lagi SD Muhammadiyah Klecok, sedangkan itu saya tidak mau. Jadi anak-anak harus berbaur, mereka dipaksa untuk komunikasi, mereka dipaksa untuk bisa mengenal
budayanya, habitnya, kulturnya, mereka akan saling bicara. Berapa lama Mas Haris? Sama seperti sekolah di sini, dari pagi hingga siang hari. Tergantung sekolahnya, ada yang sampai zuhur, ada yang mungkin jam 12 dan lain sebagainya. Kalau memang sampai makan siang, mereka pun akan makan siang di sekolah tersebut bersama dengan temannya, mengikuti habit sekolah tersebut. Mereka akan mengantri, mengambil, setelah selesai mereka akan menaruh di tempatnya dan sebagainya. Mereka akan menunggu sampai kegiatan sekolah usai, baru kita akan melakukan eksplor di negara tersebut. Jadi anak-anak tetap kita ajak eksplor untuk mereka melihat, oh seperti ini bangunan ini, seperti ini bangunan ini dan sebagainya. Jadi lebih ke arah pengalaman dan pengetahuan anak-anak di negara tersebut. Ini yang kami harapkan. Jadi setelah memang program ini dilaksanakan, hasilnya pertama memang friendship. Itu yang memang kita harapkan dari awal. Contoh sederhana seperti ini. Setiap berangkat, saya selalu membuat semacam buklet. Di dalam buklet tersebut itu ada tugas yang anak-anak harus lakukan. Salah satu tugasnya adalah yang mengumpulkan nama anak dan email ataupun nomor telepon paling banyak itu dapat hadiah dari kami. Memang hadiahnya bukan mobil dan rumah, memang bukan. Itu hanya untuk menyenangi anak-anak. Mereka akan semangat memaksa untuk nanya namanya siapa, alamatnya di mana, emailnya apa, karena komunikasi paling mudah email. Itu salah satu yang saya harapkan, oke, untuk pembinaan supaya anak bukan belanja, bukan apa-apa, mereka akan bersekolah. Target kalian punya teman, kalian punya pengalaman. Kalau memang kita akan bikin kompetisi, kita siapkan anak-anak untuk dapat memenangkan kompetisi tersebut. Pengalaman ini yang tadi disinggung oleh Bu Indun, memang mahal Bapak Ibu pengalaman. Jadi saya sendiri aja setiap membawa sekolah itu saya sendiri mendapatkan pengalaman baru terus, karena anak-anak memang benar-benar unik. Gitu. Anak-anak ini mereka menunjukkan sikap yang kadang saya juga tidak menyangka akan keluar dari mereka. Badannya kecil, kalau misalnya pas baru berangkat kopernya lebih besar dari badannya, tapi kok ya berani, tapi kok ya nggak sungkan dalam artian bukan tidak sopan, tapi dia menanyakan hak dia. Itu hal-hal yang kadang boleh juga gitu loh anak-anak kayak gini. Jadi pengalaman selama di sana itu yang akan menjadi cerita dia ke depan, menjadi harapan kami dapat merubah mindset anak-anak. Jadi mindset, kalau saya bisa katakan iPhone 10 ya, kalau nggak salah saya lupa tahun berapa. Ada anak-anak yang berangkat membawa handphone iPhone 6. Saat berada di sekolah, saya sudah bilang handphone semua dikasihkan sama saya. Jadi anak-anak tuh nggak ada yang boleh bawa handphone. Dia lupa terselip di tasnya. Diketahui sama teman-teman sekelas dia dari negara tersebut. Mohon maaf Bapak Ibu, itu teman-temannya hebohnya karena baru melihat handphone itu. Apakah mereka tidak mampu? Tidak. Sekolahannya bagus, sekolahannya besar. Tapi mereka memang dididik oleh orang tua mereka sebatas puisi. Jadi mereka hanya bisa bicara, oh ini yang dipakai sama atuk saya. Level atuk yang pakai itu di kita level anak-anak kelas 4 dan 5 SD. Apakah boleh? Itu hak orang tua, hak anak, silahkan saja. Hanya itu kan kami berharap anak-anak punya mindset yang lain tentang hal-hal yang mungkin tidak mereka lihat di Indonesia. Yang terakhir yang pasti spirit of competition-nya. Anak-anak mau bersaing, mau percaya diri, mau bangga dengan hasil karya mereka. Ya. Anak-anak kita lomba. Waktu berangkat, tidak semua anak yang berangkat itu tahu tentang sains. Tapi mereka dipaksa untuk mengikuti itu karena kita mempersiapkan lomba di sana. Akhirnya yang anak-anak tidak tahu sains, mereka bergabung, dibina oleh sekolah. Mereka berhasil membuat itu. Saat kembali ke Indonesia, ada lomba tentang roket air. Anak-anak yang berangkat kemarin yang dipakai oleh sekolah. Tadi Bu Hindu sudah menyinggung anak-anak berprestasi, ada yang lomba karate, lomba math, lomba olimpiade.
dan lain hal sebagainya. Nah ini yang ikutkan lomba. Waktu itu di Sagan saya sempat datang hadir di sana. Saya bilang sama gurunya, Bapak ini bukan yang kemarin berangkat ke Singapura? Iya Mas, ini bukannya anak reguler, bukan anak sains. Iya Mas, kok ikut? Ya mereka bisa kok Mas. Ternyata mereka bisa. Ya sudah, akhirnya mereka diturunkan, ya alhamdulillah dapat juara juga di Jogja kemarin. Itu tahun kurang lebih 3-4 tahun yang lalu. Jadi hal-hal yang saya katakan di awal tentang potensi tadi, kadang kita tidak tahu, kita tidak menyangka apa yang akan terjadi sama anak-anak. Mungkin saya cerita begini, orang tua masih punya bayangan, ini ngapain sih anak-anak sama di sana, ini anak-anak mau berangkat dan lain-lain, untungnya apa yang mereka lakukan. Oke, mungkin saya akan tunjukkan beberapa dokumentasi. Contoh seperti ini yang saya katakan tadi, sitting kelas. Dan di dalam satu kelas itu hanya ada antara 2 sampai 4 anak. Oke, 2 sampai 4 anak. Mereka berada di dalam satu kelas, mereka akan belajar. Mungkin ibu melihat ini anak-anak, memang ini anak SMP, sudah besar. Ini anak-anak yang SD. Ini mereka di luar, karena mereka sekolah tersebut punya kultur sebelum masuk kelas, mereka harus melakukan sesuatu dulu. Sesederhana kita setoran hafalan 2-3 ayat baru masuk kelas dan lain-lain. Anak-anak kita ikutkan di situ karena itu merupakan kultur sekolah dan kita sepakat anak-anak mengikuti semua kegiatan sekolah pada hari itu. Jadi anak-anak akan ikut baris. Nah kurang lebih seperti ini. Kalau yang mau bercanda ya mereka santai-santai. Tapi memang kami letakkan itu di dalam kelas untuk mereka bisa mengikuti pembelajaran selama di sana. Mereka akan share buku, walaupun nanti bukunya ujung-ujungnya cuma buat bergambar-gambar, tapi itu anak-anak. Tapi lebih daripada itu, mereka sudah berani melakukan itu. Mereka mendapatkan pengalaman teman yang nyun sewu, mungkin kalau Malaysia tidak terlalu berbeda jauh bahasanya. Kalau kita sudah mulai menginjak Singapura dan lebih ke utara lagi, itu akan terasa sekali anak-anak. Tetapi untuk awalan, karena ini program daripada Kleco yang pertama, Bu Indun sampaikan Mas yang dekat-dekat dulu. Jadi disepakati tujuannya adalah Malaysia. Jadi yang masih kurang lebih satu rumpun dan anak-anak sudah mengenal Malaysia dari Ipin-Ipin, lumayan. Gitu ya, jadi lumayan ada mungkin nyari kaos nanti anak-anak mungkin saya juga kebanyakan seperti itu. Jadi karena kita mau membangun program itu bukan untuk main-main dalam kurun waktu pendek, jangka panjang. Makanya saya setuju dengan Bu Indun, artinya dekat-dekat dulu, nanti lambat laun orang tua merasakan efeknya. Sekarang kakaknya, mungkin nanti berapa tahun lagi adiknya, mulai kita jelajahi lebih jauh lagi. Ini ekstra. Jadi saya juga biasanya membuat anak-anak apa nih saat berangkat, saya akan komunikasi dengan sekolah. Ibu, ini yang berangkat jagonya apa? Supaya kalau kita bikin kompetisi di sana, yang sekiranya kita menang, jangan kalah. Itu saya juga nggak mau kita nggak menang gitu ya, tanda kutip ya egois memang, cuman ya nggak apa-apa. Yang penting anak kita yang menang. Mereka pulang dapat medali, mereka dapat piala. Seperti itu kita bikinkan kompetisi. Ada yang bola, ada yang basket. Kita tergantung nanti anak-anak lebih banyak potensinya di mana. Nah ini yang saya katakan roket air. Itu 4 anak dari 4 sekolah yang berbeda. Mereka bergabung sama-sama, mereka bikin konsepnya, kita sudah siapkan botolnya, kita siapkan semuanya, mereka tinggal eksekusi. Nah ini kebersamaan mereka yang mau tidak mau mereka lakukan seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Mereka harus komunikasi ngomong minimal tolong ambilin gunting, minimal. Sesederhana itu, anak-anak mau nggak mau harus berani. Dan bisa nggak? Bisa. Anak-anak lancar. Ada masalah? Ya nggak ada. Malah mereka yang sesederhana itu membuat pengalaman anak-anak bisa dibilang memorable lah.
ini yang tadi saya katakan, next saja kan. Nah ini yang level SMP memang lebih besar, kita bikinnya mungkin lebih rumit lagi karena kita sesuaikan dengan grade anak-anak. Gitu loh, ini tentang kapal, nanti setelah itu tentang parasut. Kita sesuaikan dengan grade-nya anak-anak supaya tidak terlalu jomplang, supaya pembinaannya juga tidak terlalu berat untuk anak-anak. Nah, ini kultural. Jadi anak-anak, saya memang mewajibkan adanya cultural exchange di program tersebut, biasanya di akhir. Sebelum perpisahan kita akan kultural. Nah, kulturalnya balik lagi. Mas Haris, anak-anak di Kleco banyak yang jago main menari yang pakai kuda itu, kuda lumping dan lain-lain. Oke, Bu, nggak masalah. Kita kenalkan sama mereka. Mau nari, mau nyanyi, mau storytelling, mau apa. Yang penting mereka, kita harus tunjukkan kita juga punya budaya yang bagus, punya budaya yang banyak. Anak-anak pintar dalam mempresentasikan budaya-budaya tersebut. Itu kita akan tunjukkan sama mereka, keberagaman tersebut. Ujung daripada program tersebut juga memang kita buat ada dua. Pertama, adanya MOU Sister School. Jadi sekolahan SD Muhammadiyah Kleco apabila ini eksekusi, ini kita berjalan programnya, SD Muhammadiyah Kleco akan memiliki MOU atau kerjasama dengan sekolah yang kita kunjungi. Poinnya apa aja, Mas? Banyak, antara lain pertukaran guru. Mungkin juga nanti adanya pertukaran pelajar dengan konsep foster parent atau orang tua asuh. Bisa saja. Jadi nanti anak-anak yang dari luar masuk ke kita akan tinggal di rumah Bapak Ibu sekalian. Foster parent seperti itu. Dan masih banyak lagi. Yang satu lagi apa? Untuk anak-anak akan mendapatkan sertifikat yang memang dikeluarkan dari sana. Sertifikat mengikuti kegiatan student exchange tersebut. Sekaligus dalam momen ini saya mungkin bisa memohon doa juga dari Bapak Ibu sekalian, karena saat ini saya sudah kemarin terpotong oleh pandemi. Ini saya baru memulai lagi. Adanya legalitas dari Kemendikbud. Karena sebenarnya awal Menteri Pendidikan ini diganti dengan Nadiem Makarim itu sudah menyampaikan tentang anak-anak harus eksplor level kuliah sampai dengan sekolah. Nah, di sini kami sedang berjuang untuk legalitas sertifikasi tersebut, sertifikat tersebut yang kami keluarkan. Andai kata itu bisa tembus, maka minimal saya berharap ada nilai yang bisa membantu mereka masuk di lanjutan sekolah. Kenapa? Karena sekarang itu tidak semua sekolah menanggapi hal tersebut. Hanya beberapa. Contoh, saya kasih contoh realnya. Saya membantu waktu itu dari SMP Al-Azhar, dia mau masuk ke Taruna Nusantara Magelang. Ternyata terpakai, ada poinnya dengan sertifikat kegiatan program tersebut. Tetapi sekolahan lain tidak. Nah, ini yang kami sedang perjuangkan sekarang saya dengan teman-teman, mungkin bisa distandarkan. Kenapa? Karena potensi anak itu tidak hanya dari akademik, bisa dari hal lainnya. Nah, ini perjalanan terakhir sebelum pandemi. Itu loh, sebelum pandemi. Jadi Bapak Ibu mungkin berpikir apakah anak kelas 4, kelas 5 aman bisa berjalan? Bapak Ibu kalau perhatikan itu semua yang pakai jilbab. Itu baru yang putri saja. Yang putranya saya nggak masukin di situ. Jadi segitu banyaknya mereka, ya alhamdulillah acara dapat berlangsung dengan lancar dan baik. Oke, ini yang tadi saya katakan tentang MOU dan sertifikat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pihak guru besar atau otoritas yang ada di negara tersebut yang akan diberikan untuk anak-anak, juga yang MOU untuk sekolah. Nanti tinggal sekolah bagaimana mau menindaklanjuti hal tersebut. Nah, setelah ini sebenarnya pemaparan saya itu tentang program yang akan berlangsung di Malaysia. Mungkin tadi
di share di grup ya Ibu ya, programnya ya. Jadi itu di share di grup itu program awal juga tidak terlalu lama, hanya 5 hari 4 malam. Tujuannya hanya di Malaysia. Sebenarnya pemaparan saya setelah ini adalah tentang program tersebut. Tetapi karena ini eventnya sekolah juga akan menyampaikan program, maka saya hanya prolog dulu ya Bapak Ibu tentang program ini. Selanjutnya mungkin dari sekolah akan menyebar angket mengenai kesediaan, keminatan. Setelah itu nanti angket terkumpul, kita akan diskusi lebih lanjut lagi mengenai program selama 5 hari. Lebih lanjut, lebih detail. Bahkan saya berharap kalau memang ada yang mau berangkat, keseriusannya harus bertanya lebih detail. Kenapa? Karena ibu akan melepas anak bapak ibu selama kurun waktu 5 hari. Saya setiap program yang saya laksanakan, mohon maaf, saya tidak mengizinkan adanya orang tua yang ikut, baik berbarengan ataupun dari jauh. Jadi saya membatasi anak-anak waktu berangkat, sudah mereka akan mandiri, mereka akan berani tanpa adanya orang tua, tapi komunikasi tetap berjalan, tidak ada masalah. Seperti itu. Jadi maka mungkin di pertemuan selanjutnya orang tua akan bertanya, nanti mungkin diskusinya akan lebih hidup. Seperti itu. Cuman karena ini waktu saya terbatas, sekolah harus menyampaikan program. Mudah-mudahan penyampaian dari saya dapat dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.